Halo guys, jadi sekarang kita berada di The Breeze. Letaknya di BSD. Jadi The Breeze itu semacam mall yang memakai konsep itu mall outdoor. Jadi kita sambil menunggu Mr. Gunawan, Pak Ivan Gunawan, kita akan jalan-jalan dulu. kita akan jalan-jalan mengelilingi BSD. Breeze. The Breeze. Wah. Sim. Keren sekali Anda. Ini adalah tempat gymnya Will. Valentine, Anda di mana? Saya menunggu Anda. Halo Pak Ivan Gunawan. Lagi menelpon sama manajer dia. Jadi tujuan kita itu ada di samping mall ini. Di samping sini, yaitu Mang Engking. Itu adalah rumah makan yang memakai konsep juga sama. Memakai konsep outdoor yang sangat megah. Wah, mari kita lihat. Itu tuh. Jadi restorannya itu tepat berada di pojok sana. Pas di samping mallnya. Ya. Itu tuh. Masih menunggu Mr. Valentine. Pak Gunawan si Gunawan ya, tahu nggak? Dari tadi udah pulang jam 2 belum sampai. Listen, you cross-ages cheapskate! Squidward's been living at my house driving me crazy, and you're not gonna hire him back all because of a stupid dime! Pon, mending kita makan dulu. Reservasi. Bapak kami dari UPH jurusan perhotelan ingin melakukan wawancara dengan Bapak mengenai pariwisata berkelanjutan, dan saya melihat rumah makan tersebut mempunyai potensi dan dapat dijadikan sebagai proyek kami. Apakah kami bisa menginterview Bapak untuk informasi lebih lanjut? Ya, sangat senang sekali. Mungkin saya bisa membantu melengkapi tugas ataupun materi, sehingga saya juga sangat senang sekali bisa membantu. Terima kasih Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Gerald dan ini adalah manajer dari Mang Engking. Namanya panggil aja Aka. Pak Aka. Ya. Kali ini saya akan melakukan bertanya beberapa pertanyaan mengenai kita putaran restorannya ya. Pertanyaan pertama, mengapa Bapak memilih tempat tersebut untuk membuka rumah makan ini? Ya, pertama mungkin kita atau kami mencari lokasi yang memang cocok untuk nuansa alam pedesaan juga dengan konsep bubu-bubu, sehingga kalau di pertengahan kota mungkin kurang cocok dan maksimal, sehingga memilih yang dekat sungai langsung sehingga perairannya enak, dan juga lokasi di sini strategis di area itu. Yang kedua, apa tantangan yang dialami Bapak saat menjaga wilayah sekitar sini di lingkungan rumah makan ini? Ya, tantangan mungkin lebih karena kita konsepnya outdoor gitu ya, banyak terbuka, banyak pohon-pohon, mungkin lebih ke kondisi alam yang mungkin tantangannya. Tapi untuk
kebersihan, kami juga punya tim khusus buat kebersihan setiap harinya, bukan memaksimalkan, dan ada agenda-agenda juga ketika general cleaning dan lain-lain sehingga tetap bersih. Tapi kalau masalah soal orang buang sampah gitu, dia tetap terjaga. Ya, buang sampah tetap di titik-titik, banyak titik-titiknya kita sediakan tempat sampah, dan walaupun mungkin ada yang di jalan, tim atau memang staf kami sudah disosialisasikan buat ketika lihat sampah harus diambil dan dibuang. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Oke, untuk pertanyaan ketiga, apa kelebihan yang ditawarkan di dalam rumah makan ini? Ya, kelebihannya mungkin lebih ke view kami ya gitu kan, tempat-tempat kubugan mungkin apalagi di BSD masih sangat jarang gitu kan. Banyak juga yang merasa nyaman makan di sini, setelah makan bisa santai-santai dulu gitu kan, banyak untuk spot fotonya. Selain itu juga menu-menu kami juga jika memang nanti dilihat sangat banyak variannya, sehingga jadi menunya Nusantara, dari berbagai daerah kita coba kombinasikan dengan menu-menu kita sehingga bumbunya bisa mewakili daerah-daerah. Ketika orang Padang ada, orang mana gitu kita ada sih mewakili. Oke, baik. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak sebagai manajer sini dapat menjaga lingkungan di sekitar rumah makan ini? Lingkungan, kebersihan dan lain-lain mungkin ya, atau Iya. ya untuk kebersihan mungkin kita kerjasama juga dari pest control atau mungkin buat hama-hama sekitar kayak nyamuk, tikus dan lain-lain, itu kerjasama dengan vendor. Untuk di dalamnya sendiri juga kita ada tim khusus, gardener khusus tanaman dan lain-lain, atau mungkin cleaning service lebih ke sapu-sapu area, dan juga tim-tim lain juga di sosialisasikan atau memang mindsetnya ketika lihat sampah atau kurang bersih ya memang harus dibersihkan. Ada juga jadwal mungkin ketika general cleaning atau semuanya kita terlibat untuk bersih-bersih secara berkala. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Boleh. Oke Pak, untuk pertanyaan kelima, menurut Bapak bagaimana saat pandemi tahun 2020 dan 2021 restoran ini mengatasinya Pak? Bagaimana survive sampai sekarang Pak? Ya, memang saat pandemi kami juga terdampak gitu kan, termasuk karyawan juga terdampak, harus dirumahkan sebagian, sehingga memang operasional tetap berjalan, hanya sistemnya strateginya dirubah. Kami jadi sistem delivery, jadi pesan antar, juga ada sistem frozen food sehingga memudahkan yang masak di rumah tinggal dihangatkan bisa langsung makan. Itu aja sih. Untuk selainnya mungkin lebih ke promo-promo bahwa kami tetap buka, tetap bisa melayani walaupun tanpa makan di tempat. Baik Pak, mungkin satu lagi ya Pak, saya sangat curious sih Pak, ini airnya kalau boleh tahu cara maintenance-nya gimana ya Pak? Kan nggak mungkin juga ya Pak dari awal buka sampai sekarang sama terus airnya. Kalau boleh tahu bisa dijelaskan Pak? Ya, untuk air kolam ini kan memang buatan dan di bawahnya juga terpal khusus air kolam, jadi mungkin kualitasnya juga harus sesuaikan sehingga kuat tahan lama. Ini udah ke tahun 9 memang. Dan untuk sistem pengisian air memang kita ambil air dari sungai, ada mesin khusus buat nyedotnya, sehingga setiap harinya sirkulasinya tetap jalan, dan kita batasi ketinggian air maksimalnya berapa, sehingga ketika melebihi otomatis berkurang sendiri air itu. Ada pembuangan khusus sehingga tidak harus bongkar pasang, jadi ada ukurannya, setelah melebihi pasti terbuang, sehingga sirkulasi airnya ya tetap berjalan sih. Oke Pak, mungkin itu saja ya. Sekian dari saya dan kelompok saya. Terima kasih ya Pak. Sama. Terima kasih. Help me!
karena kita setelah selesai wawancara, kita akan mencoba makanannya. Wah. Oh my God! Yuk kita makan. Jadi kita sudah selesai guys. Sekarang kita akan menuju pulang, kembali pulang. Mari kita balik. Sudah mulai malam. Tada. Jadi segitu saya video untuk kali ini, review restorannya, dan bye bye. Yuk. Menggabut tiada dua. Ya ampun, well. Ini namanya pembunuhan terhadap makhluk hidup. Pembunuhan berencana. Rencana dia yang suicide. Bunuh diri dia.